Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Surabaya, jurusan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Nama saya sendiri adalah Michael Timothy Dami dengan NRP 130219286. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan atau berpidato mengenai sedikit tentang virus Corona 19 atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Pada awal tahun 2020, seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama Corona atau COVID-19. Menurut beberapa referensi, virus corona atau COVID-19 menyerang sistem pernapasan manusia. Mungkin kita pun masih ingat pada kerabat virus ini beberapa tahun yang lalu sebagai penyebab SARS dan MERS yang dinyatakan berasal dari hewan lalu menular kepada manusia. Virus yang ini, virus corona, tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka permanen pada paru-paru kita. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak napas dalam batas waktu tertentu, ini adalah suatu gejala penyakit COVID-19. Maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga atau rekan kerjasama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Keberadaan COVID-19 ini telah banyak menyita perhatian dunia. Ada yang menanganinya dengan sangat serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu. Tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin luas dan semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak terkait. Penyakit COVID-19 ini telah menggerakkan para kepala negara untuk cepat, tanggap, dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai pengumuman untuk meliburkan sekolah, meniadakan kuliah tatap muka, larangan terlibat dalam keramaian, termasuk larangan keluar negeri baik untuk umroh, rekreasi, ataupun hanya untuk kunjungan biasa. Peraturan ataupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap segala sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan informasi di media ini, beberapa hari lalu, bahwa lebih kurang 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pandemi virus corona atau COVID-19. Sulit untuk dibayangkan, bila terjadi pengangguran, maka masalah sosial akan terus bermunculan. Namun, semua itu perlu digarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan pemerintah adalah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap masyarakatnya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Selain itu, dampak pengaruh virus corona dalam kehidupan sosial masyarakat diantaranya adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau di sekeliling kita. Sebagai contoh, pada saat kita membeli makanan di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanannya ada bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak. Pada saat kita berbincang atau berjumpa, baik di lingkungan kantor maupun di lingkungan rumah dengan masyarakat, setempat kita pun enggan berjebat tangan, meskipun mereka adalah orang-orang tua, sebagaimana yang kita ajarkan kepada anak kita untuk selalu menghormati orang tua. Namun, situasi saat ini mengharuskan kita untuk menghindari berjabat tangan dan harus menjaga jarak 2 meter bila ingin berbincang dengan orang lain, apalagi orang yang tidak kita kenal. Untuk mematuhi imbauan dalam pertemuan atau rapat mengharuskan kita memakai masker. Tapi di sisi lain ada juga yang tidak menggunakan masker, bahkan batuk sembarangan. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan, kita pun terkadang cepat menghindar. Masalah ini tentu akan membuat yang bersangkutan merasa tersinggung. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa itu corona. Rekan kerja tentu saja langsung meninggalkan atau menjauhinya. Virus corona atau COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian Indonesia.
sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti pedagang, kelontong, penjual ikan, maupun pedagang. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Menghadapi musibah COVID-19 ini, bukan hanya para medis yang berperan, tetapi juga hendaknya pemerintah mengajak para ulama dan pemuka agama untuk ikut berperan aktif sehingga masyarakat merasa tenang dan tidak dihantui oleh berita-berita yang menakutkan. Peran serta keluarga dengan memberikan pemahaman dan penanganan yang baik kepada anggota keluarga menjadi faktor paling penting dan utama dalam keberhasilan pencegahan COVID-19 ini. Dan akhirnya yang dimana kita pasti akan kembali kepada Allah Sang Pencipta. Jika waktu itu telah tiba, maka tak seorang pun mampu mencegahnya. Namun, sebagai manusia kita harus berusaha untuk terhindar dari penyakit dan menjaga umur dengan baik. Baik, itu tadi merupakan penjelasan sedikit tentang corona dari saya. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.